kita pelihara hati kita dengan baik, biar nanti Yesus bilang, your faith, imanmu itu, imanmu. Jadi yang menilai iman kita adalah Kristus. Amin. Dan dia juga yang layak untuk memberkati Anda. Not because Anda berbuat atau memberkati karena Anda akan ingin memperoleh berkat, tapi karena kita memang sudah diberkati oleh Tuhan. Punya hati yang baik. Amin. Punya hati yang melayani Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Belum pernah kami alami ada pribadi sehebat Engkau. Ada pribadi yang begitu memperhatikan kami. Belum pernah kami rasakan ada pribadi yang mau tahu tentang kami. Kau yang baik, Kau yang teramat baik bagi kami. Thank you God, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, berhenti dalam hidup kami. Mulai sejak perjumpaan kami pertama dengan Engkau sampai hari ini, Kau tidak pernah lalai, tidak pernah berbohong untuk hal itu. Terima kasih Tuhan. Biar kami bisa fokus. Lawat kami Tuhan. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan saya hari ini ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita akan baca bersama-sama. Matius pasalnya ke-9, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. 1, 2, dan 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saya melihat wajah-wajah juga yang berkebutuhan, saudara. Wajah-wajah yang ingin ditolong oleh Tuhan pada kesempatan yang pertama. Don't think about something bad. Jangan Anda berpikir tentang hal yang buruk pada saat Anda beribadah. Karena something good, sesuatu yang baik terjadi di sini. Anda jangan bilang bahwa, Tuhan, aku sudah lama meminta kepadamu, aku belum dan tidak ditolong. No. Saya lebih percaya perkataan firman Tuhan. Even 12 years, 12 tahun wanita ini mengharap disembuhkan. Alkitab dalam Injil yang lain mengatakan bahwa seluruh hartanya sudah habis. 12 tahun bukan waktu yang pendek, waktu yang lama. Pendarahan itu mengucur, itu bicara tentang bagaimana energi tenaga yang keluar dalam hidup saya dan Anda. Pasti ada pay the price. Bukankah Yesus mengatakan itu? Pay the price. Before follow me, Yesus bilang juga, take up the cross. Pikul itu salib. Anda jangan juga berkata bahwa
Penderitaan buat Anda sendiri, saya pun juga menderita. Tapi bedanya, mungkin bedanya di antara kita, apakah kita juga masih mau mengeluh, berkeluh kesah tentang hal itu? I'm telling you the truth. Saya belum pernah berkeluh kesah kalau bicara tentang Tuhan. No, enggak. Saya tidak mau mengotori iman saya. Ada keluarga saya utuh. Saya tidak mau. Bagi saya, ya itu salib saya. Kalau ada salah ya kita minta maaf. Kita punya Tuhan yang berbelas kasihan. Betul ya, Bu ya? Dia sangat mengasihi kita. Sangat. Saya nggak percaya ada orang yang tidak diampuni oleh Tuhan. Diampuni. Dia baik. Sangat baik. I testified about this. Dia baik. Waktu ibu saya meninggal, saya pikir Tuhan tidak baik. Saya tidak bisa lagi melayani. No. Dia kasih kekuatan tanpa saya duga. Kekuatan yang datangnya dari Tuhan. You know what? Saya nggak nangis pada saat ibu saya dipanggil Tuhan. Itu kekuatan dari dia. Dan saya mau mundur dari Tuhan? Enggak juga. Dia kasih energi yang baru. Yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. So, I have passed through. I have been passing through. Saya telah melewati banyak. 50 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya mau berkata buat saudara hari ini, biar saya bersaksi. Dia nggak pernah mengecewakan. What is life? Apa itu hidup? Menyenangkan hati Tuhan. That's life. Ayo, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan ego. Berusaha untuk menguasai diri. Dan bilang, Tuhan itu baik. Meskipun ada masalah, Tuhan itu baik. Dia akan selesaikan masalahmu. Yang paling berat sekali. Dia akan selesaikan. Dan tanpa Anda sadari, liwat. Dan ada dalam kemenangan itu. Dan bersyukur. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Don't follow others, but follow God. Follow Jesus. Orang boleh berkata apa tentang engkau? Ikut Yesus. Belajar setia. Belajar taat sama Tuhan. Belajar. Biar dia yang nilai Anda, bukan orang lain. Kalau ada sakit hati, buang. Buang. Jauh-jauh. Perlihatkan kepada Tuhan. I am your man, God. I am such a good man, just like you. Kita tidak harus menjadi Yesus, tapi jadilah seperti Yesus. At least, the attitude, sikap kita benar di hadapan Tuhan. Anda lihat wanita ini. Anda pernah dengar kata itu? Your faith. Alkitab tidak bilang, aku yang menyembuhkan engkau. No. Banyak kasus kita dengar itu. Tapi this case, Yesus bilang, your faith, imanmu. Ternyata pertolongan, mujizat, kesembuhan, pembayaran hutang, bebas dari masalah, depend juga on your faith. Your faith. Orang percaya harus beribadah. Halo. Orang percaya jangan banyak kritik. Orang percaya harus beribadah. Ketika Daniel mendengar surat perintah itu telah dibuat, dia beribadah. Bahkan ibadahnya nggak seperti kita seminggu sekali. Seminggu sekali aja digugat oleh banyak orang. Gereja ini, gereja itu. No, itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah beribadah. Amin.
Ranah Anda dan saya beribadah. The rest, biar Tuhan yang tentukan. Karena satu orang benar saja, maka seluruh keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Bukan sok menjadi pahlawan, tapi menjadi pribadi yang mampu juga untuk berdiri di depan, menjadi tameng bagi keluargamu. Saya yakin dan percaya ada banyak orang percaya yang Anda harus jaga hatinya, perasaannya, yaitu orang-orang yang di belakang engkau, keluarga Anda. Maukah Anda menjadi tameng buat itu? Saya banyak diserang juga banyak tentang persoalan yang sebetulnya bukan apa ya? Ya bukan saya itu, tapi nggak apa-apa. It's okay. Kita pelihara hati kita dengan baik. Biar nanti Yesus bilang, your faith, imanmu itu, imanmu. Jadi yang menilai iman kita adalah Kristus. Amin. Dan Dia juga yang layak untuk memberkati Anda. Not because Anda berbuat atau memberkati karena Anda akan ingin memperoleh berkat, tapi karena kita memang sudah diberkati oleh Tuhan. Punya hati yang baik, amin saudara. Punya hati yang melayani Tuhan. Kalau ada orang salah sama kita, cepat-cepat kita ampuni. Udah, lebihnya biar Tuhan yang putuskan. Anda lihat di sini. Jadi your faith gitu, make you heal. Imanmu itu yang menyembuhkan. Yesus nggak serakah. Dia tahu kok, 12 tahun. Dia jalan ke tempat itu, ke daerah itu, dia tahu juga. There would be a lady, a woman yang sedang being, wait for him. Dia tahu juga, Jesus was the only one yang bisa menyembuhkan dia. Maukah saudara dan saya juga memiliki iman yang begitu? Hari ini tidak dijawab, minggu depan datang lagi. Minggu depan belum dijawab, datang lagi. Dalam doa datang lagi terus. And one day, you will be answered. Anda akan dijawab oleh Tuhan. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia Tuhan yang baik, sangat baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Nah, pertanyaannya adalah, what kind of faith that she had? Iman yang seperti apa sih yang wanita ini punya gitu? Yuk kita belajar. Coba Anda lihat yang pertama ayat 20. Mari lihat ayat 20. Lihat ayat dan lihat saya. Lihat ayat. Oke? Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Suffered. Bleeding. Tiap hari itu keluar. Enggak berhenti. Habis. Mungkin Anda dan saya belum habis gitu. Energi belum habis, tenaga belum habis, harta belum habis, waktu belum habis, kesempatan belum habis. Just use it. Pergunakan itu untuk menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan. Jadi iman yang pertama yang dipuji oleh Yesus adalah iman itu ada tantangannya. Jadi tantangan iman. Jadi orang yang percaya, nah ini baru benar. Bukan zona aman itu ya kita suka dengan zona aman. Tapi perhatikan baik, itu tantangan iman kita akan hadapi itu. Masuk di zona yang tidak aman. Belajar untuk bersiap. Ada tantangan iman itu. Orang yang beriman pasti ditantang. Halo. Pak, saya sejak jadi Kristen kenapa ya masalahnya tambah banyak? Bukan masalah banyak, tapi tertantang iman. Ditantang. Karena Anda adalah sang juara itu. Alkitab bilang lebih daripada pemenang kita. Amin. Jadi belum berperang kita sudah disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah pemenang itu. Ya automatically tertantang. Bisa nggak? Katanya orang Kristen pindah agamanya cuma karena jodoh. Lucu. Katanya orang benar, orang yang dibenarkan Tuhan. Lihat cowok ganteng aja even nggak seiman. Oh Yesus. Oh, ini dia. Begitu ditinggalkan dari berubah. Where are you Lord? Ada Tuhan. Ada.
Mama saya bilang sama saya, kamu dekat ya dengan seorang wanita SMA, lulus. Mama tahu, iya roh Tuhan kasih tahu. Terus dia bilang, enggak seimannya. Ke Mama tahu, iya roh Tuhan kasih tahu. Mau dilanjutin ya? Saya jawab, karena Tuhan udah tahu semua. Siapa dia Yohan? Kembang, bunganya sekolah, kembang. Saya ingat tuh mama saya bilang, belum akarnya, belum juga dahannya, baru kembang. Biasalah kita begitu. Kalau dengar suara Tuhan gak seperti Abraham. Amin. Nanti saya khotbah kedua tentang itu iman. Mama udah kawin. Aku enggak. Tuhan akan kasih kamu yang terbaik, yang hebat. Siapa itu, Ma? Enggak tahu Mama. Tapi pasti yang terhebat. Muncullah. Kalau diomongin di ibadah, tapi sering diomelin juga. Di pagi aja gitu, pagi-pagi udah sibuk. Ibadah jam 10 Selin. Kenapa dia harus bangunin saya jam 6? Kamu lama kalau mandi, kamu lama kalau dandan. Kamu tuh kalau nggak cocok balik lagi, bulak lagi, balik lagi. Kita lagi tidur akhirnya karena dia ngomel terus tidur lagi. Ini minum kopi. Ini ada kue, terus kalau saya makan, tuh perut itu gendut, yang kasih makan dia. Tapi the best ever Pak, the best. Ini istri ya? Ini. Istrinya gini. The best ya Pak. Cari di mana lagi sih? Kalau yang dari Tuhan, kita punya utang diusahakan untuk berhutang lagi, bayangin. Fight. Wanita itu disebutkan 21 kali kalau tidak salah di dalam perjanjian lama tentang Eze. Kata wanita. Kata wanita itu penolong maksudnya dalam bahasa Yunani dikatakan itu. Ezer. Penolong. Dan waktu saya dapat batu. Yang wanita itu cuma bisa nyam gitu. Ini bisa. Ada apa ya Pak dengan suami saya? Bapak bicara buruk tentang dia, Bapak bicara buruk tentang saya. Saya di belakang maju terus maju. From God, the best. Walaupun ya, itu biasa kan. Biasa. Biarkan dia berbahasa Yunani lebih pandai lagi. Sama. Suffered itu wanita tapi penuh dengan tantangan menang. Jangan mundur Pak, Bu. Aduh Ibu, bikin film tentang saya. Biar Ibu nanti dapat jodoh yang terbaik. Udah ya? Udah. Waduh, amin. Ayo, hari ini Anda menderita, punya persoalan masalah, ada ancaman. Nah, ada dia. Amin. Ada. Nyanyi, ada Yesus. Ada Yesus. Saya sebelum lanjutkan saya udah ngeri dulu. Ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus. Kayak Michael Bublé. Ada Yesus. Ada
Ada Yesus yang menghibur hatiku. Jadi when you have problems, jangan ada apa? Enggak, gini. Ada Yesus. Ada Yesus. Banyak dalam hidup saya tantangan demi tantangan. Tapi 25 tahun full timer, 50 tahun di dalam Tuhan, melayani Tuhan, beres. Bahkan ada teman saya tuh yang bentak saya dulu, marahin saya, terbaik loh, teman saya terbaik. Itu ludah muncrat di saya. Kaya, saudara kaya, orang kaya. Saya tadi mau bilang bau nih, bau. Sini, kena sini. Nah, kamu sombong. Tapi ada waktunya juga kita menang. Itu kan tantangan iman. Hanya persoalan money untuk acara Natal. Ternyata malam Natalnya, begitu peristiwa sudah berlangsung, kita dapat berkat berlimpah-limpah. Saya kembalikan. Nih yang saya pakai. Bukan saya sebetulnya, tapi Tuhan. Tapi karena kita masih ada di dalam dunia, saya yang pakai. Saya cuma pakai ceknya aja, cek mundur. Cek mundur, dia belum bayar apa-apa. Besok itu cek jatuh tempo. Biasanya kan begitu, nggak langsung pagi tapi sorenya. Asal kita store aja. 80-an juta pada saat. Not a lot of money. Tapi money is the root of all evil. Biasa gitu. Pada uang aja di situ ada kejahatan. Begitu bayar, bingung. Ya udah, maksud gua nggak begitu. Maksud bagaimana? Ludah nih kan udah maksud. Tapi saya bilang, oke bos, Tuhan berkati. Natal nanti juga begitu. Orang yang sudah janjikan, kita biayai itu semua. Nggak usah bos. Ya Natalnya biasa-biasa. Enggak, saya biayai itu. Saya semua biayai. Istri saya kan tahu sendiri kalau yang begitu dia reaksinya positif. Amin. Oh, haleluya. Dia bilang, Pak, itu ada yang bayarin, Pak. Oke, thank you ya. Ya, setelah itu hilang, lenyap, selenyap-lenyap. Di telepon nggak bisa, di WA nggak bisa. Padahal dia bilang, Selin, seluruh biaya saya tanggung. Ambil hotel bintang 5, ambil. Karena saya punya banyak teman pengusaha. Mungkin nanti ada banyak pengusaha lagi yang belum dalam Tuhan. Itu yang ada di otak saya. Biar kita keluar biaya, tapi kita dapat jiwa gitu. Untuk hormat kemuliaan nama dia. Nggak bisa. Akhirnya telepon dia cuma bilang, udah saya mau ke Korea ibu. Korea bisa sebulan. Terus jadi kena lebaran. Lebaran bisa sebulan ibu. Walaupun aslinya lebaran 2 hari, tapi liburnya bisa sebulan. Belum puasanya sebulan. Nggak ada yang namanya lebaran kalau nggak ada puasa. Betul nggak? Nggak ada orang puasa terus diakhiri juga dengan lebaran. Sebulan, 3 bulan. Maret, April, Mei, Juni, telepon lagi, hilang. Nggak pernah mau balas. Di WA nggak pernah mau balas. Saya sih dalam hati. Asin. Selesai asin penderitaan. Istri saya kejar terus. Oke, mungkin karena dikejar baru diangkat. Dan diangkat dia bilang, ya bu, ngomongnya udah begitu, ya bu. Biasanya kalau udah, iya bu, saya nggak akan ngomong lain. Oke, Tuhan berkati ya. Dia masuk, dia kan tahu sendiri masuk. Gimana itu kita udah dapat hotel. Sekarang mau pembayaran hari ini, bagaimana dengan janji? Kalau Tuhan kan janjimu seperti fajar pagi hari, betul? Tapi kalau janji manusia, aduh, sengaja kita datang ke kotamu. Biasa gitu, lagu lama lawas. Kalau Tuhan biar lagu lama tetap abadi, betul? Lagunya,
ku tak dapat jalan sendiri. Sampai hari ini masih populer. Bu, saya jangan dilibatin. Saya nggak kasih apa-apa loh, Bu. Sebegitu. Saya colek istri saya. Tutup, teleponnya tutup. Enggak lagi ngomong, tutup. Dia udah begitu. Ya oke lah, kata istri saya. Cuman mungkin dia mau bilang, awalnya jangan janji dong. Gue udah dapetin hotel, bagus. Diminta DP-nya, kok lari? Sebenarnya tutup. Begitu tutup, langsung istri saya tutup, langsung mukanya liatin saya. Jadi gimana Yesus, gimana? Saya bilang gimana? Dua anak saya bilang, aduh udah janji lagi hari ini. Pakai nama papa lah, itu yang bahaya. Nanti disebut pendeta penipu. Saya bilang, mau gak kita batalin? Gak usah. Ayo bayar. Dia udah tebus dosa saya, bayar. Duitnya dari mana Pak? Nah itu, masalahnya itu. Gue lagi mikir, masalahnya gimana ya? Mana bayarnya mahal lagi ya? Berapa? 988 juta dari mana? Aduh, itu semua tulang-tulang turun. Itu pendarahan di mana-mana gitu. Dia tiga-tiga, gimana Pak? Ada Yesus. Yang penting nyanyi dulu Bu. Duitnya belakangan. Walaupun hari itu memang dituntut. Saya bilang dia udah tebus saya, dia udah ampuni saya, dia udah besarkan saya. Nah, saya bilang sama dia, ini ponakan istri. Ada berapa kartu kredit? Terus kamu bilang apa yang kenceng? Bilang apa? Hah? Udah over. Kalau overflow enak ya. Ya. Overtime. Dia bilang over limit. Limitnya berapa? Lebih puluhan juta. Minta sama itu bang. Kalau dapat kreditnya ditambahkan berarti setuju Tuhan Yesus. Setuju ditambahkan. Jalan. Cuman saya paling belakang. Mereka turun, ayo Pak. Pak bayar tanda tangan. Kamu aja nih. Papa di belakang layar aja. Masuk. Bayar. 75 juta uang. Ya kan? 75. Terus dia bilang, ini acara apa Natal? Oh Natal. Wow. Tahu nggak bahwa pemilik hotel ini juga anak Tuhan? Saya yang di belakang. Tahu. Oh saya nggak tahu apa-apa. Tahu. Dan bilang, Mbak, yang datang ke sini pendeta Yohan Lumoeno, harus dong, ya kan? Terus dia, what? Oh iya, temennya owner ya? Kita harus bilang, Iman, ini kan lagi ditantang, jangan mundur, yakin aja, ada Yesus lagi foto. Dia cek, dia telepon, aduh, puji Tuhan loh, ownernya tahu, amin. Terus Bu, mati hidup nih, mati hidup. Dapat special lagi loh, special price. Haleluya. Dasar memang nggak tahu diri kita. Segini bisa nggak dilebihin lagi? Nanti saya usahakan ya. Coba kita lihat. Ternyata beberapa hari dapat lagi special. Pembayaran yang kedua berlangsung Pak. Sampai hari ini udah 80%, besok nih pulang tambahin lagi 90%. Kalau bukan Tuhan siapa? Kenapa saya harus mau bersaksi terus? Orang yang tolong dia sih. Kalau ada orang bilang ngomong begini terus kesaksian, harus kali, harus. Orang tinggalkan kita kok. Hanya Yesus yang tolong kita. Kalau orang itu orang ngomong, itu orang, lo gak ngalamin aja. Gue yang ngalamin setengah mati, nungguin penambahan aja nih, saya setengah mati. Selalu Yesus, dalam nama Yesus, Yesus, lihat hidup saya, lihat pelayanan saya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dang Pak Ade, masuk, ya udah masuk bayar. Begitu di tengah jalan harus bayarnya segini, aduh Tuhan kurang lagi.
Tapi ternyata begitu masuk lagi, ditambahkan lagi. Kalau bukan Tuhan, siapa? Siapa? Jadi kalau kita lihat ada tantangan hidup, itu harus dimaknai sebagai tantangan iman. Supaya kita nggak mundur. Kalau Anda nggak mundur, maka Anda akan melihat mujizat. Anda akan melihat pertolongan. Maka kesaksiannya jadi hebat. Banyak orang akan berkata, hebat Tuhan dia. Luar biasa tuh Tuhan dia. Tapi kalau Anda bilang, gimana persoalan? Tahu sih Pak. Suami saya pendarahan. Terus masih terus berdarah-darah tuh. Terus sampai saya mengalir-ngalir terus saja Pak berdarah-darah. Tapi kalau if you have faith, a great faith, nggak mungkin Tuhan nggak tolong. Stadium 3 Bu, stadium 3 Bu. Saya stadium 3. Istri saya, di mana kamu? Di Singapura Bu. Di Singapura. Bu, saya stadium 3. Ibu-ibu. Terus istri saya bilang gimana? Doain sister. Doain sister. Istri saya bilang, oke. Ya, biasalah ikut campur. Pak, doain. Siapa? Si itu. Kenapa? Stadium 3. Dia nggak gereja-gereja kok, udah biarin, lupain tuh dia nggak ke gereja, yang penting doain dulu, doain. Balik lagi ke sini, cek lagi, stadium 2. Hari hanya balik ke Singapura, diperiksa lagi, stadium 1. Hebat nggak tuh Tuhan? Udah stadium 1, baru istri saya bilang, sis, gereja sis. Jangan seenaknya ya, gara-gara punya banyak duit, punya banyak harta, gereja. Paling enak itu. Kalau kena penyakit, lagi kepepet, ngomong gerejanya kenceng enak. Gereja sih, nggak akan ditolak. Bahkan bisa sehari 3 kali dia gereja. Dia pikir kalau 3 kali gereja langsung jadi nggak ada stadiumnya. Dia pergi ke Singapura dan dibereskan itu. Hari ini kalau ngomong tentang Tuhan, ada tantangan iman. Yang kedua, coba Anda lihat terus. Ayat ke-20. Bagian akhir. Coba baca sama-sama. 1, 2 dan belum. 3. Apa? Menderita pendarahan terus apa? Maju. Mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai-jumbai. Yang kedua, bukan hanya tantangan iman, tapi tindakan iman. Halo? Harus ada tindakan iman. Jangan jadi orang Kristen yang diam. Amin. Tindakan iman ya berdoa. Tindakan iman ya datangi keluarga. Tindakan iman telepon kanan kiri. Tindakan iman berusaha, beribadah, tindakan iman. Harus. Jangan diam-diam. Daniel juga begitu. Dia pergi ke rumahnya. Di rumahnya itu ada kamar di atas 3 kali sehari, itu tindakan iman. Tindakan iman. Bahkan Alkitab di ayat yang ke-23 katakan, saya tidak bersalah di hadapan raja dan di hadapan manusia. Baik-baiklah kita hidup dalam Tuhan. Kalau Anda punya hutang, bayar. Hutang saya 100 juta, bayar 50 ribu, 70 ribu. Kok segini dibayarnya, saya mampu segini. Tindakan iman juga begini, kalau saya salah, ya kalau Bapak mau ke hukum ya silakan. Saya siap. Karena saya salah. Itu tindakan iman. Tindakan iman baca Alkitab, baca. Tindakan iman jangan tidur saudara. Terus saya tidur. Saya selalu bilang sama keponakan di sini, jangan tidur. Tidur boleh, tapi sesuai dengan waktu. Kau harus dekati Tuhan terus berjam-jam, tindakan iman. Kalau Anda tahu bahwa Anda mau menginginkan mobil juga, Anda juga harus punya tabungan, lihat gitu. Datang ke bank, datang ke showroom, coba tanyai, kalau memang gak bisa turunkan, cari mobil yang jauh lebih murah, tindakan iman. Jangan terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau kita perokok, berhenti merokok, tindakan iman. Amin, San. Udah dibilang paru-paru, masih darah Yesus lebih besar daripada paru-paru TBC ku. Tuhan bilang, matilah engkau 5 menit lagi. Jantungan juga harus dipelihara. Ada tuh. Agnew mana? Agnew? Berdiri Agnew mana Agnew? Agnew? Oh itu duduknya. Berdiri Pak. Berdiri. Tuh. Kecil ya. Berdiri Pak.
Bos berdiri sekali lagi. 5 dokter bilang, you harus dioperasi. You harus dibedah. Terus dia bilang, Tuhan segala macam dia sebut pendeta-pendeta yang khotbah di sini. Agnew kenal ini, Agnew kenal itu, Agnew kenal ini, Agnew kenal dari yang berambut sampai yang tidak berambut. Aku kenal Pak Yohan, aku kenal saudaranya Pak Yohan. Aku kenal juga pendeta ini, pendeta. Aku kenal Michael Gunawan, aku kenal siapa namanya Ira. Saya bilang, iya. Tapi Anda harus bertindak. Apa? Jaga hatimu dengan baik. Saya karena terlalu besar Pak, kadang-kadang saya nggak dapat tempat Pak di depan. Saya kadang-kadang Pak nggak dapat tempat. Udah kalau nggak dapat tempat di belakang. Itu tindakan iman. Karena kau punya penyakit jantung. Nah, kalau dia pergi ke Jakarta, saudara, itu semua udah apa namanya tuh, udah pucet kalau ketemu saya. Udah telepon, Pak, saya jantung Pak. Bahkan dokter bilang kayaknya maaf nih nggak bisa ditolong. Saya bilang tetap dekat dengan Tuhan. Terus saya bilang marah-marah turunin. Itu tindakan iman. Jangan ngomel-ngomel, tindakan iman. Ya. Jangan udah tahu jantung, pecah pembuluh darah, terus apa namanya ginjal bermasalah, marah-marah terus. Harus. Tiba-tiba dia datang ke Jakarta. Begitu datang dia bilang, Pak kita makan di mana? Saya bilang di mana ya? Saya pikir ini adalah hari terakhir gitu loh. Begitu dia sampai depan saya, dia tiup, saya tiup balik. Saya takut dia mau transfer gitu, saudara. Saya tiup lagi. Pak, puji Tuhan, dokter yang menangani saya bilang bahwa you udah gak perlu lagi operasi. Biar ada kuasa lain. Saya sangat percaya, dan dia bawa nama saya loh. Kalau saya ketemu Pak Cuan, saya pasti sembuh. Aduh Tuhan Yesus. Jadi waktu saya datang, udah saya doa terus di sepanjang, dia nggak tahu. Di sepanjang conversation saya bilang, darah Yesus. Jangan sampai dia mati di depan saya, darah Yesus. Darah Yesus. Kemarin kita makan ya, udah pucet ya. Udah. Sorry Andrew, ini dari Tuhan, biar aja. Ya gitu. Siapa yang nggak takut? Oh Tuhan. Dia bilang, saya udah rasa nggak enakin dalam namanya. Pak, saya mau pulanglah. Manapun kau mau pulanglah. Bayar, jalan. Saya bilang, jangan cepet-cepet, pelan-pelan. Pak, nanti kita ketemu ya, amin. Di gereja ya Pak, iya. Saya kalau gereja pagi suka nggak dapat tempat Pak, ya nggak apa-apa, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Saya nggak tahu lagi harus parkir mobil di mana, nggak apa-apa. Kalau perlu nggak usah pakai mobil, pakai Grab. Iya Pak, tolong saya Pak, pasti Tuhan tolong. Sampai hari ini hidup tuh. Hilangkan ego kita, ya Andrew, ya. Ngomong Agnew, kalau mau apa-apa udah. Kalau memang nggak diterima atau mungkin orang nggak suka dengan statement kita, udah. Nanti Tuhan akan tolong. Dan yang terakhir, coba lihat ayat 22. Saya tutup. 5 menit lagi, pas jantungnya semua baik. Ayo baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, mampukah iman kita membuat dia berpaling, membuat dia memandang kita, dan berkata kepada kita dengan firman yang hidup. Itu iman kita harus dipergunakan seperti itu. Kalau Anda doa harus jumpa dengan Tuhan, jangan cuma asal doa. Maaf.
Anda minta jodoh, haleluya, haleluya, jodoh Tuhan, jodoh, jodoh, jodoh Tuhan, jodoh, 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 jodoh Tuhan. Haleluya, haleluya, yang baik, yang bagus Tuhan, bukan penjahat. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau boleh yang 175 Tuhan, tapi aku terima diskon sampai 5% Tuhan. 172 boleh, 173 boleh, haleluya. Tapi nggak boleh di bawah 170. Tuhan sanggup, dia bilang oke, kalau begitu, oke, kalau begitu. Tapi belum apa-apa datang, Tuhan saya sudah penyakitan, umurku sudah pendek. Jangan gitu. Aku yakin dan percaya kau menghidupkan aku, kau menjawab sakit penyakitku, kau sembuhkan aku dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Buat dia berpaling. Itu tugas kita. Kalau Anda memuji memuliakan Tuhan, tugasmu. Jangan suruh Tuhan memuji dan memuliakan namanya sendiri. Kita, tugas kita ini. Haleluya, tugas kita. Ternyata pemimpin pujian pakai nada lebih tinggi. Anda jangan gini, waduh ngaco, ngaco. Anda bisa ikut, haleluya. Bukan salah saya Tuhan, salah pemimpin. Haleluya. It's okay. Paling tetangga yang ribut, aduh kacau. Pokoknya dengan sekuat tenagamu. Nggak perlu suara terlalu amat bagus sekali. Emang Anda pikir bahwa roh Tuhan akan menerima suara yang sangat amat bagus sekali? Enggak. Hati yang dia. Anda lihat tuh, mana-mana tadi, tolong. Halo. Serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Lihat, Alkitab katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa? Karena dia cari Yesus. Kalau Anda lihat di ayat 22, dia bilang, ujung jumbai jubahnya aku jama. Nya itu, coba lihat ayat 22. Baca sama-sama. Ayo. Halo. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya. Nya nih Kristus. Yang ketiga, tumpuan imanmu itu. The 30 tumpuan iman. Siapa? Mengandalkan manusia gagal, Pak, Bu. Sahabat baik saya janji saya untuk pergi ke rumah saya jam 12 siang, dia akan jemput. Saya rapi dari jam 10. Rapi banget. Istri saya tanya, mau kemana kamu Pak? Mau ditraktir makan dan mau dikasih hadiah Natal. Boleh pilih. Setengah 12 rapi banget sampai depan pintu. 12 kurang seperempat di jalanan. Pembantu semua tanya, semua tetangga. Om mau kemana om? Ini lagi mau ditunggu. Siapa om? Teman. Mau kemana? Mau ke Plaza. Jam 12 lewat 5, setengah 1, jam 2, setengah 3 nggak datang. Istri saya keluar dari kamar, nggak dijemput-jemput. Saya nggak tahu nih, belum jemput-jemput. Jam 4 sore udah buka sepatu, setengah 6 buka pakaian. Jam 8 udah buka semua aja lah, udah. Nonton TV, pakai ini, tusuk gigi. Yang kurang ajar, gila dia. Sampai hari ini dia nggak datang-datang. Kurang ajar itu. Idih. Saya mau bilang, aduh, mau kutuk nggak boleh. Di pernikahan ketemu, dia lihat saya, Pak Penjaga. Saya, An, nggak minta sorry. Besok gue jemput lo ya, nggak usah. Bayar dulu utang yang kemarin aja. Besok sih gue nggak tunggu. Han jangan begitu, enggak lo yang begitu. Udah, udah nggak usah janji-janji. Tuhan udah bayar aku, udah bayar. Udah, kita urus diri masing-masing aja. Kalau punya penyakit lo doa sendiri aja, udah. Saya tutup firman Tuhan, andalkan kaki Anda tuh, tumpuan untuk iman Anda tuh Kristus. Kuat, Anda bisa melenting. Tapi kalau hanya mengandalkan orang-orang manusia yang menurut Anda hebat, no. Mereka akan mengecewakan engkau. Tapi Yesus tidak akan pernah mengecewakan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik